Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Halo adik-adik, minggu ini adik-adik bakal ditemani sama Kak Joya dan juga Kak Ongan yang bakal mengiringi IMPA kita pada minggu ini. Oke, sebelum kita memulai IMPA, baiknya kita saat teduh dulu nih adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu dulu nih, biar adik-adik makin semangat impanya. Oke, kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 244 dengan judul Hatiku Senang. Pada tahu semua kan lagunya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi yang keras, oke? 1, 2, 3. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Ia juga rajaku. Hatiku senang, Ia juga rajaku. Nah adik-adik, setelah menyanyi tadi, kita mau doa pembuka dulu yuk untuk membuka IMPA kita pada minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami kembali lagi kepadamu saat ini dalam ibadah IMPA online kami. Tuhan Yesus, berkatilah IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Semoga bisa berjalan dengan baik dan adik-adik klien kami dapat mendengar dan juga melakukan firman yang akan dibawakan oleh kakak layan nanti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 136, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Judulnya Kitab Suci Hartaku. Tahu semua kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng, kita nyanyi yang semangat, suaranya yang keras. Oke, 1, 2, 3. Kitab suci hartaku, harta yang tak ternilai, olehmu terungkaplah siapapun sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan yuk.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Ilona akan menemani adik-adik untuk IMPA kelas TK. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ilona mau ajak kita untuk berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan baca firman Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau sertai kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Adik-adik kalau mau membukanya di rumah boleh ya minta bantuan mama papanya. Nah, sebelum Kak Ilona bercerita, Kak Ilona punya gambar nih. Coba kita lihat dulu ya. Ini gambar apa ya adik-adik? Iya betul, ada seseorang yang memberikan makanannya ya kepada temannya ya adik-adik. Di sini siapa ya yang suka berbagi makanan juga ke temannya? Wah, sepertinya pada baik hati semua, pada pintar semua, rajin berbagi kepada teman-temannya. Kemudian ada gambar selanjutnya nih adik-adik. Coba kita lihat ya, gambar apa ini? Iya adik-adik, ada seseorang yang meminjamkan atau berbagi mainannya kepada temannya dan akhirnya mereka bermain bersama. Di sini ada juga nggak yang suka berbagi mainan kepada teman-temannya? Atau mungkin ada yang seperti gambar berikut ini. Atau jangan-jangan ada yang suka berebut mainan. Kalau misalnya temannya meminjam mainan langsung, jangan, ini punya aku, nggak boleh. Atau mungkin kalau kakaknya atau adiknya juga mau minjem mainan, nggak boleh kak, nggak boleh deh, ini punya aku. Terus yang ada malah berantem, terus nangis. Ayo siapa yo yang seperti itu? Jadi adik-adik, sikap seperti apa ya yang sebenarnya harus kita contoh? Coba kita belajar bersama-sama ya hari ini. Nah, lewat bacaan kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk menunjukkan kebaikan Allah, salah satunya lewat berbagi adik-adik. Kenapa ya harus diingatin? Ternyata nih adik-adik, waktu itu jemaat di Korintus yang dalam keadaan kaya, tetapi ketika Yerusalem membutuhkan bantuan, dia tidak menunjukkan kepeduliannya adik-adik kepada Yerusalem. Sedangkan nih, waktu itu ada satu jemaat lagi yang bernama jemaat di Makedonia. Mereka dalam keadaan yang lebih susah, tapi mereka justru membantu Yerusalem pada saat itu. Oleh sebab itu adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mau menunjukkan kebaikan Allah, salah satunya lewat berbagi. Nah adik-adik, kita juga kan sudah merasakan kebaikan Allah kan? Tuhan itu sudah baik sekali dalam hidup kita. Salah satu contohnya apa ya? Adik-adik diberikan makanan yang enak-enak, adik-adik diberikan mainan yang bagus-bagus dan masih banyak lagi. Jadi nih kira-kira kita harus seperti apa ya adik-adik? Nah, kalau dari contoh gambar yang tadi Kak Ilona tunjukin, kira-kira nih kalau ada makanan kita harus berbagi atau tidak ya? Iya, kalau ada makanan dan misalnya makanannya itu lebih, atau mungkin ada teman-teman kita yang tidak bawa bekal, kita harus mau berbagi. Kemudian kalau ada mainan nih, terus ternyata ada teman-teman kita yang mau pinjam, atau bahkan ada kakak atau adik kita yang mau pinjam, gak boleh malah berebutan ya adik-adik.
Lebih baik kita harus berbagi dengan cara bermain bersama-sama. Seperti itu ya adik-adik. Jadi, mulai sekarang kita sudah sama-sama tahu ya bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita diajarkan untuk berbagi kebaikan Allah, salah satunya lewat berbagi kepada sesama kita. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ilona mau memberikan aktivitas. Yeay! Apa ya aktivitasnya? Jadi kita mau sama-sama membuat es krim ya adik-adik. Membuat es krim. Ini cuman es krim dalam bentuk kertas saja. Jadi adik-adik nanti membuat potongan dari kertas seperti ini. Nih bentuknya seperti ini. Kalau Kak Ilona, terserah adik-adik, bentuknya boleh beraneka ragam ya. Mau bentuk hati boleh. Ada juga yang es krimnya mau bentuk mobil-mobilan boleh. Pokoknya bebas, terserah adik-adik. Lalu nanti adik-adik kasih tulisan aku mau berbagi. Nanti Kak Ilona contohkan ya. Kemudian kalau adik-adik punya stik es krim di rumah, boleh adik-adik siapkan. Tapi kalau yang gak punya stik es krim boleh pakai sedotan. Atau yang gak punya juga boleh pakai pensil. Ya adik-adik, misalnya kalau pakai pensil berarti seperti ini. Jadi siapkan pensilnya atau stiknya. Kemudian adik-adik tempelkan tadi kertasnya di pensilnya atau stiknya ya. Ditempel deh, boleh pakai selotip atau menggunakan lem ya adik-adik. Kalau adik-adik kesusahan dalam menulisnya, boleh minta bantuan mama papa. Jadi adik-adik tinggal menghias atau mewarnai saja. Oke adik-adik, begini ya contohnya. Nah nanti kalau sudah adik-adik kerjakan, boleh adik-adik foto ya. Kemudian adik-adik kirimkan ke nomor kakak-kakak lain yang adik-adik punya ya. Oke adik-adik, sekian firman yang bisa Kak Ilona sampaikan. Kiranya firman yang telah kita pelajari sama-sama tadi boleh selalu kita ingat dan lakukan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika tadi kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau sertai kami, Tuhan yang mau ajarkan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mau berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita lagi ya. Halo adik-adik, gimana nih firman yang dibawakan kakak Lania tadi? Pada dengar kan pastinya? Dan tadi cerita yang dibawakan juga ingat-ingat nih pesan-pesannya apa nih yang tadi dibilang sama kakak Lania. Jangan lupa dikakukan juga biar jadi anak Tuhan yang baik. Oke, sama aktivitasnya juga. Tadi apa ya aktivitasnya yang disuruh sama kakak Lania nih? Jangan lupa dibuat juga nih, oke? Sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 205, bait yang pertama dan bait yang kedua dengan judul Aku Suka Berbagi. 1, 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Ku pun pada Tuhanku ku berikan persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Halo adik-adik, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung impak kita minggu ini. Sekarang pengumumannya seperti biasanya kita masih ibadah secara online nih atau secara daring di kanal YouTube GPIB Zebat Bogor. Dan juga untuk aktivitas adik-adik nih,
Nanti adik-adik bisa kerjakan juga nih aktivitasnya yang berupa video ataupun gambar. Terus nanti bisa minta tolong nih sama mama papanya, tolong kirimkan nih video maupun fotonya ini ke kakak layan masing-masing sektor. Oke. Untuk impak kita pada minggu ini, kita mau doa dulu yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik ya adik-adik semuanya. Oke, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kami telah menyelesaikan impak kami pada minggu ini. Tuhan sertai adik-adik klien kami Tuhan yang sudah membaca dan juga mendengarkan firman-Mu. Semoga adik-adik klien kami dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan selalu menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Tuhan sertai keseharian kami masing-masing Tuhan dalam kondisi pandemi ini. Semoga kami sehat selalu dan Tuhan jaga kami selalu. Dalam tangan-Mu kami berdoa dan memohon. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, adik-adik, impak kita minggu ini telah selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Amin. Terima kasih. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu